Hidup seringkali menguji kita dengan berbagai tantangan. Ada kalanya masalah datang bertubi-tubi, seolah tidak memberi kita ruang untuk bernapas. Kita merasa lelah, bingung, bahkan putus asa. Namun dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa ketenangan tidak lahir dari lenyapnya masalah, melainkan dari cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buddha mengingatkan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan perubahan, anicca. Tidak ada yang tetap, semua akan bergeser, tumbuh, dan lenyap. Jika kita terus berusaha melawan kenyataan ini, kita hanya akan menambah penderitaan. Namun, bila kita belajar menerima dengan bijaksana, maka ketenangan batin akan muncul, bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Orang yang tenang bukan berarti tidak peduli, tetapi justru mampu melihat masalah dengan jernih, lalu menanganinya dengan tepat. Ibarat air yang jernih, ia bisa memantulkan kebenaran. Begitu pula batin yang tenang, mampu melihat jalan keluar dengan lebih bijaksana. Dalam video kali ini, Rakit Tua akan membahas 5 cara sederhana namun penuh makna, yang dapat membantu kita tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Cara-cara ini tidak hanya akan menuntun kita untuk mengurangi penderitaan, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan sejati di dalam diri. Mari telusuri ajaran Buddha yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 5 cara tetap tenang di segala situasi. Pertama, belajar untuk mengerti bahwa dunia ini bukan milik kita. Kekecewaan sering muncul karena kita berharap dunia mengikuti keinginan kita. Kita ingin orang lain berlaku sesuai harapan, keadaan berjalan sesuai rencana, dan hidup mulus tanpa hambatan. Namun ajaran Buddha mengingatkan kita, semua itu hanyalah ilusi. Dunia tidak tunduk pada ego kita. Dunia bergerak sesuai hukum sebab akibat, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Jika kita memahami ini, kita akan berhenti menggenggam keras hal-hal yang sesungguhnya tidak pernah bisa kita miliki. Buddha mengajarkan tentang anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu, baik yang kita cintai maupun yang kita benci, pada akhirnya akan berubah. Menyadari hal ini membuat hati lebih ringan. Ketika kita menyadari bahwa dunia tidak bisa dimiliki selamanya, kita belajar melepas keterikatan yang menjadi sumber penderitaan. Dengan begitu, kita tidak lagi terseret oleh gelombang kecewa yang datang setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ibarat seseorang yang menonton pertunjukan drama, ia tahu bahwa setiap adegan hanya sementara. Ada tawa, ada tangis, ada pertemuan, ada perpisahan. Karena menyadari itu, ia tidak larut dalam kesedihan berlebihan. Demikian pula hidup ini. Kita adalah penonton sekaligus pemeran, namun kita tidak pernah benar-benar memiliki panggungnya. Semuanya akan berakhir sesuai waktunya. Saat kita bisa menerima kenyataan bahwa dunia bukan milik kita, kita mulai melatih upekha, keseimbangan batin. Inilah salah satu bentuk kebijaksanaan. Tidak terhanyut oleh kesenangan, tidak terpuruk oleh kesedihan. Kita tetap teguh berdiri, menyadari bahwa hidup adalah aliran peristiwa yang datang dan pergi. Tenang bukan berarti pasif, melainkan mampu menerima kenyataan tanpa menambah penderitaan dengan penolakan batin. Perumpamaan sederhana, bayangkan kita sedang memegang pasir di genggaman tangan. Jika kita menggenggam terlalu kuat, pasir akan berjatuhan melalui celah jari. Namun bila kita membuka tangan dengan tenang, pasir itu akan tetap berada di telapak. Demikian pula hidup. Semakin kita ingin menggenggam dunia ini,
semakin banyak kekecewaan yang kita alami. Namun bila kita belajar menerima, kita justru akan menemukan ketenangan. Dengan menyadari bahwa dunia ini bukan milik kita, kita akan berhenti menuntut dunia untuk selalu sesuai dengan ego. Kita mulai menyesuaikan diri dengan hukum alam, bukan memaksakan hukum ego. Dari sinilah lahir kebijaksanaan, dan bersama kebijaksanaan akan muncul ketenangan sejati. Itulah langkah pertama yang membuat batin tidak mudah terguncang oleh situasi apapun. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami sangat yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Kedua, lihatlah sekeliling, banyak yang lebih menderita. Seringkali, ketika kita tertimpa masalah, kita merasa seolah-olah dunia hanya menimpa kita seorang. Pikiran mulai mengeluh, mengapa saya yang harus mengalami ini? Padahal, jika kita membuka mata lebih luas, kita akan menyadari bahwa penderitaan bukan hanya milik kita. Ada begitu banyak orang di luar sana yang menghadapi ujian hidup jauh lebih berat. Kesadaran ini membuat hati kita lebih rendah hati, tidak terjebak dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Dalam ajaran Buddha, penderitaan, dukkha, adalah sesuatu yang universal. Semua makhluk mengalami penderitaan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang menderita karena kehilangan orang tercinta, ada yang menderita karena kemiskinan, ada yang menderita karena sakit yang tak kunjung sembuh. Menyadari kenyataan ini bukan untuk membandingkan penderitaan, melainkan untuk menumbuhkan rasa welas asih dan syukur atas apa yang masih kita miliki. Ilustrasinya sederhana, bayangkan seseorang yang mengeluh karena hujan deras membasahi pakaiannya. Ia merasa hari itu rusak total. Namun di seberang jalan, ada orang yang tidak memiliki rumah, berteduh di bawah pohon sambil menggigil kedinginan. Saat menyadari hal itu, orang yang tadinya mengeluh mulai merasa lebih tenang. Masalahnya ternyata tidak sebesar yang ia kira. Kesadaran ini melahirkan rasa iba sekaligus kekuatan untuk tidak larut dalam penderitaan kecil. Melihat penderitaan orang lain justru dapat menjadi cermin untuk kita. Daripada berfokus pada apa yang hilang, kita belajar menghargai apa yang masih ada. Daripada terjebak dalam rasa sedih berkepanjangan, kita bisa menjadikan pengalaman itu sebagai dorongan untuk berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya, cara terbaik mengurangi penderitaan diri sendiri adalah dengan membantu mengurangi penderitaan orang lain. Dengan membuka mata hati dan melihat penderitaan di sekitar, kita akan lebih bijaksana dalam menyikapi masalah. Kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang saya, melainkan tentang kita. Dan saat hati mulai terhubung dengan penderitaan orang lain, batin pun menjadi lebih lembut, lebih tenang, dan lebih kuat untuk menghadapi segala situasi. Ketiga, selesaikan masalah dengan sungguh-sungguh. Ketenangan bukan berarti berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Dalam ajaran Buddha, ketenangan justru lahir dari sikap bertanggung jawab.
Setiap masalah yang muncul adalah akibat dari sebab-sebab yang pernah ditanam, dan jalan keluarnya hanya bisa ditemukan dengan keberanian untuk menghadapi. Menunda atau lari dari masalah hanya akan memperpanjang penderitaan. Sebaliknya, ketika kita menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh, kita sedang melatih kebijaksanaan dan keberanian. Buddha mengajarkan bahwa semua tindakan kita membawa akibat. Inilah hukum karma. Bila kita menutup mata dari masalah, itu sama saja dengan menanam benih baru yang suatu saat akan tumbuh menjadi penderitaan yang lebih besar. Tetapi bila kita memilih untuk menghadapi, berusaha menyelesaikan dengan bijaksana, maka kita sedang menanam benih kebajikan. Dari sinilah lahir rasa lega, dan pada akhirnya ketenangan batin. Ibarat seorang tukang kayu yang melihat ada retakan kecil pada tiang rumahnya. Jika ia mengabaikannya, retakan itu akan melebar hingga akhirnya meruntuhkan rumah. Namun bila ia segera memperbaiki, rumah itu akan kembali kokoh. Masalah hidup pun demikian. Sekecil apapun, jika kita biarkan, ia akan membesar. Tapi bila kita hadapi dengan sungguh-sungguh, masalah itu bisa menjadi dasar yang menguatkan kehidupan kita. Menyelesaikan masalah dengan sungguh-sungguh juga berarti melibatkan kesadaran penuh, sati. Bukan hanya menyelesaikan di permukaan, tetapi memahami akar permasalahan. Dengan cara ini, kita tidak hanya mencari solusi sesaat, tetapi juga mencegah agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Setiap langkah penyelesaian yang dilakukan dengan penuh kesadaran adalah latihan spiritual yang membawa kita pada kebijaksanaan lebih dalam. Pada akhirnya, menghadapi masalah dengan sungguh-sungguh bukan sekadar untuk menyelesaikan kesulitan eksternal, tetapi juga untuk melatih batin agar semakin tegar. Setiap masalah adalah guru kehidupan. Jika kita berani berhadapan dengannya, kita akan tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Seperti pedang yang ditempa dengan api, batin kita pun akan semakin tajam dan kokoh ketika ditempa oleh masalah yang kita hadapi dengan sungguh-sungguh. Keempat, segalanya terjadi untuk kebaikan. Kadang kita sulit memahami mengapa hal-hal buruk menimpa kita. Hati kita bertanya, mengapa harus saya? Mengapa harus sekarang? Namun, dalam ajaran Buddha, setiap peristiwa memiliki sebab dan setiap sebab akan melahirkan akibat. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Jika kita mampu melihat dengan bijak, di balik setiap penderitaan selalu ada benih kebijaksanaan yang bisa tumbuh. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita sering merasa dunia tidak adil. Padahal, apa yang kita alami adalah hasil dari karma yang pernah kita tabur, entah di kehidupan sekarang atau di masa lalu. Memahami hal ini membuat kita tidak lagi menyalahkan keadaan, melainkan belajar menerima. Penerimaan ini bukan tanda kelemahan, tetapi pintu masuk menuju ketenangan. Dari sanalah kita bisa menemukan makna bahwa segala sesuatu hadir untuk mendewasakan kita. Ibarat biji teratai yang tumbuh dari lumpur. Tanpa lumpur yang kotor dan pekat, bunga teratai tidak mungkin bisa mekar begitu indah di permukaan air. Demikian pula dengan penderitaan. Seringkali, kesulitanlah yang membuat kita berkembang, mengajarkan kesabaran, melatih keberanian, dan memperkuat welas asih. Maka jangan buru-buru mengutuk keadaan. Bisa jadi, dari kesulitan itulah muncul kebaikan yang lebih besar di kemudian hari. Buddha sendiri mengajarkan bahwa penderitaan adalah jalan menuju pencerahan. Bila beliau tidak melihat penderitaan, sakit, tua, dan mati, mungkin beliau tidak akan meninggalkan istana untuk mencari kebenaran. Artinya, penderitaan bukan penghalang, melainkan jembatan menuju kebijaksanaan.
Setiap peristiwa pahit dalam hidup kita pun bisa menjadi batu pijakan untuk melangkah lebih tinggi, asalkan kita mampu melihatnya dari sudut pandang yang benar. Segala yang terjadi untuk kebaikan bukan berarti semuanya akan terasa manis saat ini juga. Kadang kebaikan itu baru terlihat setelah waktu berlalu. Sama seperti obat pahit yang menyembuhkan, begitu pula pengalaman hidup. Mungkin saat ini kita merasa sakit, tetapi kelak kita akan bersyukur, karena dari situlah lahir kekuatan baru. Kuncinya adalah kepercayaan pada hukum alam. Tidak ada yang sia-sia, semua yang terjadi pasti membawa pelajaran. Maka, ketika badai kehidupan datang, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hukuman. Lihatlah sebagai latihan untuk mengasah batin. Setiap kesulitan adalah undangan untuk bertumbuh. Setiap penderitaan adalah kesempatan untuk memperluas cinta kasih. Dengan sikap seperti ini, hati kita akan lebih tenang, karena kita tahu, apapun yang terjadi, semuanya hadir demi kebaikan batin kita pada akhirnya. Kelima, fokuslah hanya pada kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak memikirkan hal-hal negatif. Kekurangan diri, kesalahan orang lain, atau situasi yang tidak sesuai keinginan. Pikiran seperti ini hanya menambah beban batin dan menjauhkan kita dari ketenangan. Buddha mengajarkan, apa yang kita pikirkan akan membentuk kualitas batin kita. Jika kita memikirkan keburukan, hati menjadi gelap. Tetapi jika kita memikirkan kebaikan, hati akan jernih, damai, dan penuh cahaya. Fokus pada kebaikan bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Justru kita sadar bahwa hidup ini penuh warna, ada suka dan duka. Namun, kita memilih untuk memberi ruang lebih besar pada sisi baiknya. Sama seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Sedikit cahaya saja sudah cukup untuk mengusir kegelapan. Begitu pula dalam hidup, satu kebaikan yang kita lakukan atau kita pikirkan bisa menerangi banyak sisi gelap dalam diri dan lingkungan sekitar. Perumpamaannya sederhana, bayangkan ada sebuah taman luas. Jika kita hanya menatap rumput liar dan tanah becek, kita akan kehilangan keindahan bunga yang bermekaran di sana. Tetapi bila kita mengarahkan pandangan pada bunga, keindahan taman itu akan tampak jelas. Hidup pun demikian. Saat kita memilih untuk fokus pada kebaikan, maka hidup terasa lebih indah, meski sebenarnya penderitaan tetap ada di sekeliling kita. Buddha menekankan pentingnya menumbuhkan pikiran penuh cinta kasih. Dengan melatih hati untuk senantiasa dipenuhi welas asih, kita bukan hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga membawa kedamaian bagi orang lain. Pikiran yang baik memengaruhi ucapan dan perbuatan kita. Dengan kata lain, fokus pada kebaikan bukan hanya mengubah batin kita, melainkan juga mengubah dunia di sekitar kita. Akhirnya, fokus pada kebaikan adalah kunci untuk tetap tenang di segala situasi. Saat kita mengisi hati dengan syukur, welas asih, dan niat baik, maka masalah tidak lagi terasa menakutkan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang kita pilih untuk tanam di dalam hati. Dan ketika yang kita tanam adalah kebaikan, maka yang akan tumbuh adalah ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ketenangan bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan buah dari latihan dan kesadaran. Dengan melatih diri melalui 5 cara di atas, kita perlahan akan terbiasa menghadapi kehidupan dengan batin yang lebih lapang. Setiap masalah yang datang bukan lagi beban, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Buddha tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi beliau menunjukkan jalan bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan itu. Jalan itu dimulai dari dalam diri, dari sikap batin yang bijaksana.
Maka ketika dunia di luar tampak kacau, kita tetap memiliki rumah batin yang tenang di dalam diri kita. Jika kita bisa menjaga ketenangan, maka orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan manfaatnya. Ketenangan adalah cahaya yang menular. Saat kita tenang, keluarga lebih damai, lingkungan lebih harmonis, dan kehidupan pun terasa lebih indah. Akhirnya, marilah kita renungkan, masalah bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi. Dan ketenangan bukan sekadar tujuan, melainkan jalan hidup itu sendiri. Dengan batin yang tenang, setiap langkah kita akan membawa kedamaian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.